Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebentar lagi kita akan memulai acara Geologi Net Sharing Session yang ke-11 dengan tema paleolimnologi, identifikasi polen untuk rekonstruksi danau. Pematerinya Mbak Tika, yang ini merupakan hasil riset Mbak Tika sama LIPI ya, di danau, di danau apa, Tik? Gimana? Nih, riset lu di danau apa kemarin sama orang LIPI? Waktu kuliah di Maninjau. Oh iya, ini risetnya di Danau Maninjau. Gimana, mulai aja yuk? Mulai aja. Mumpung cuma sedikit, jadi saya nggak grogi-grogi amat nih. Oke, baik. Ada Bang Flo ya? Iya, ada Bang Flo. Halo Bang. Ada Pak dosen, jadi saya di sini. Oh ya, saya mau disclaimer dulu. Boleh dimulai sekarang nggak ya, Mas Teguh? Ya boleh, monggo. Ya, dimulai aja ya. Langsung aja, nggak usah ada sambutan. Oke, iya. Terima kasih kesempatannya ini dari Geologi Net. Padahal saya juga adminnya sendiri ya, ini kok tiba-tiba disuruh ngisi forumnya Geologi Net sendiri. Yalah, gitu. harus itu. Jadi ini sekalian, ini cuma sedikit sharing aja selama saya kuliah dan ikut bekerja di LIPI kurang lebih setahun. Ini yang saya dapat dan bisa saya sharing ke teman-teman semua. Oke, PowerPoint ini saya belum tentu bisa saya publikasikan nanti, karena sebenarnya sudah dipublikasikan sebelumnya di Troplim, di jurnal Troplim, International Tropical Limnology, tapi nanti mungkin kalau ada teman-teman yang butuh bisa email saya, karena ada beberapa yang harus saya, karena kan ini data kantor ya, ada yang beberapa harus saya kurang-kurangin gitu. Minta linknya dong, link papernya. Link papernya boleh, nanti saya ini ya, mana ya? Oke. Oke, boleh. Langsung saja mungkin Mas Teguh. Ya, kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan presentasi tentang paleolimnologi, yaitu kegunaannya untuk rekonstruksi danau melalui identifikasi proksi polen gitu. Nah, ini emang sebenarnya pasti buat teman-teman yang lain, ini polen tuh apa gitu, karena kan nggak jarang ya di beberapa kampus malah tidak diperhatikan untuk kegiatan mikropaleontologinya itu identifikasi polen. Lalu kayak paleolimnologi itu apa gitu, saya juga sebenarnya emang agak-agak mungkin kalau saya tidak tergabung dalam riset ini saya juga kurang paham gitu, tapi alhamdulillah dengan riset ini saya bisa membagikan sedikit ilmu yang saya dapatkan di kantor saya sebelumnya kepada teman-teman. Next, Mas. Overview-nya sedikit aja, cuman introduction, lalu saya akan jelaskan sedikit tentang polen dan kegunaannya untuk reconstruction. Nah, next. Sebenarnya ini cuman sederhana aja kan, kalau kita di kampus, kita yang biasanya basicnya dari geologi ataupun geofisika itu kan geologi lah terutama, itu kan kita belajar paleontologi, cabang ilmunya ada paleontologi, lalu ada geomorfo dan sebagainya gitu. Nah, dari paleontologi juga kita belajar ada makropaleontologi, mikropaleontologi, dan nanopaleontologi. Nah, di beberapa kampus memang ketika mikropaleontologi ada yang menjelaskan tentang foraminifera, polen, dan diatom. Nah, tapi yang lainnya, sorry sebentar agak ke distract. Oke, baik. Iya. Nah, oke, bisa saya lanjutkan. Kalau di kampus kan kita biasanya lebih cenderung kalau mikropaleontologi kita belajar foraminifera.
sebetulnya di mikropaleontologi itu juga ada banyak jenis fosil yang mikro yang bisa kita analisis. Selain itu kayak ada polen, diatom, lalu ada yang lainnya juga gitu. Nah, yang biasanya kita gunakan memang hanya foraminifera, tapi beberapa kampus kayak di kampus saya juga mulai sekarang ada polen untuk identifikasi. Nah, di sini apa sih hubungannya sama paleolimnologi gitu? Karena polen ini adalah fosil mikro gitu. Nah, paleolimnologi ini adalah ilmu yang mengenai lingkungan air tawar pada masa lampau menggunakan beberapa proksi dari core sedimen untuk merekonstruksi perubahan lingkungan pada masa lalu. Nah, di sini proksi yang kita gunakan memang yang lebih detailnya bisa kita gunakan adalah polen. Beberapa juga bisa menggunakan diatom, tapi memang hasilnya tidak sedetail jika kita menggunakan polen. Nah, sebenarnya balik lagi tuh kegunaannya juga banyak gitu paleolimnologi. Nah, kegunaannya salah satunya bisa untuk perencanaan mitigasi bencana, bisa juga untuk rekonstruksi, bisa juga sebagai indikator perubahan vegetasi. Karena kan balik lagi, limnologinya sendiri adalah ilmu tentang lingkungan air tawar. Air tawar itu apa aja sih gitu? Itu ada danau, bisa sungai, bisa rawa. Jadi kita memang terfokus hanya untuk lingkungan perairan darat. Nah, next. Oke, adminnya Mas Teguh bisa di next. Oke. Nah, itu penjelasan sedikit tentang paleolimnologinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang polen yang kita gunakan sebagai proksinya pada identifikasi polen ini untuk rekonstruksinya. Nah, polen itu apa? Nah, kalau buat teman-teman yang kuliah dulu di jurusan IPA, mungkin sudah familiar dengan nama polen gitu. Polen itu kan bagian dari bunga yang berisi kantong gametofit jantan gitu. Nah, biasanya ada di tumbuhan-tumbuhan berbunga yang gimnospermae ataupun angiospermae. Nah, polen ini tidak bisa lepas dari gametofit betinanya gitu, yaitu spora. Jadi buat teman-teman nanti kalau misalnya saya ngomongin di sini ada polen, tiba-tiba kok nyambung ada spora, karena mereka tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi ketika nanti kita identifikasi polen, pasti juga kita harus identifikasi spora untuk mendukung polen yang kita gunakan untuk rekonstruksi nanti. Nah, kenapa sih polen bisa kita gunakan untuk rekonstruksi? Padahal dia kecil banget, gitu, remik banget, dan itu bisa dari tumbuhan. Kenapa dia bisa hasilnya bisa untuk merekonstruksi iklim, terutama iklim vegetasi, lalu untuk sebagai mitigasi bencana perairan darat, gitu. Itu bagaimana? Karena di sini kita tahu gitu, bahwa polen itu bisa hidup di lingkungan tertentu. Nah, lingkungan tertentu di sini maksudnya ketika terjadi musim dingin atau musim panas, dia tuh pasti akan tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh itu kan akan tumbuhan-tumbuhan yang berbeda gitu. Ketika musim dingin akan jenisnya berbeda, ketika musim panas jenisnya berbeda. Jadi polen ini bisa mengidentifikasi lingkungan tertentu gitu. Kenapa? Karena dia bisa hidup di lingkungan tertentu, maka dia dapat mengungkapkan latar belakang perubahan vegetasi dan lingkungan pada satu periode waktu. Nah, yang tadi balik lagi, polen itu kan dia hanya hidup, tumbuhan itu kan hanya hidup dalam satu periode. Misalnya kalau misalnya musim dingin ya dia tumbuhannya akan dominan ini gitu. Kalau misalnya musim panas akan dominan seperti apa. Karena kan kita Indonesia berarti kan hanya ada musim kemarau dan musim hujan gitu. Next. Nah, karena polen ini lebih detailnya biasanya kita pelajari itu di palinologi. Nah, palinologi itu ilmu yang benar-benar detail mempelajari tentang polen dan spora. Nah, palinologi ini kalau di geologi, karena kita geologi, berarti kan kita mempelajari tentang polen yang berasal dari masa lampau gitu, polen yang sudah menjadi fosil. Nah, palinologi ini dibagi menjadi dua, aktuopalinologi dan paleopalinologi. Nah, karena kita geologi, balik lagi kita akan membahas tentang paleopalinologinya. Nah, kok tadi perasaan kita ngebahasnya paleolimnologi, kok sekarang ada paleopalinologi? Ini apa lagi nih, kok kayak dua hal yang berbeda. Nah, balik lagi ini saya juga menjelaskan bahwa kayak geologi dia satu bidang ilmu yang tidak bisa lepas dari beberapa cabang keilmuan. Sama paleolimnologi itu juga satu cabang keilmuan yang terdiri dari mengikat beberapa
cabang keilmuan yang lain. Karena kita akan melakukan rekonstruksi kepada danau gitu atau daerah-daerah perairan darat, maka paleolimnologi ini menggandeng ilmu paleopalinologi karena kita menggunakan pollen sebagai proksinya. Tuh. Nah, karena di Indonesia ini pollen itu tidak begitu familiar gitu. Apalagi kayak buat saya nih yang saya malah baru ngeh soal pollen itu ketika saya baru semester 5, semester 6 gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang kuliahnya nggak di jurusan geologi, kalau teman-teman yang jurusan geologi tapi tidak ada praktikum mikropaleontologi untuk identifikasi pollen kan jadi kayak ini apaan gitu. Nah, memang karena tidak familiar maka kita akan menelisik gitu bagaimana perkembangan keilmuan tentang palinologi yang kita menggunakan pollen sebagai proksinya di Indonesia. Nah, diawali pada tahun 1933 dilakukan penelitian oleh Polak menggunakan sedimen dari gambut yang didapatkan dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang dia identifikasi pollennya itu adalah pollen-pollen pada zaman Risen gitu, kala Risen. Nah, next Mas Teguh. Nah, ini adalah perkembangan penelitian pollen di Indonesia. Nah, tadi saya sudah jelaskan pada tahun 1933 ini penelitian pertama palinologi dilakukan oleh Polak. Nah, Polak ini menggunakan sedimen Resen daerah Jawa dan Sumatera itu sedimen dari gambut gitu. Nah, dia melakukan analisis, tapi karena awalnya dia melakukan analisis ini memang hanya untuk cabang keilmuan palinologi, tapi memang karena di Indonesia ini kurang familiar, maka beliau tidak diteruskan gitu penelitian ini gitu. Nah, lalu sempat vakum cukup lama pada tahun 1985 penelitian ini dimulai lagi gitu penelitian ini dimulai lagi untuk pollen-pollen tersier. Nah, penelitian ini mulai agak tenar lagi di Indonesia ketika dilakukan kegiatan eksplorasi migas. Nah, beberapa perusahaan yang melakukan eksplorasi migas di Indonesia, mereka mendatangkan ahli-ahli palinologi untuk melakukan identifikasi kalau di migas itu untuk tahu ini ya, saya agak lupa, ada 3 jenis. Kalau misalnya di migas itu salah satunya kita bisa mengidentifikasi apakah ini minyak, gas, ataupun apa itu. Nah, itu dari situlah penelitian ini mulai familiar lagi karena harus mendatangkan peneliti-peneliti dari luar. Akhirnya mulai ditularkan lagi nih untuk di Indonesia. Gimana nih, harus ada nih peneliti di Indonesia yang bisa mengembangkan palinologi, terutama waktu itu difokuskannya untuk pengembangan migas. Nah, karena dari situ akhirnya pada tahun 1994 dilakukan penelitian zonasi palinologi yang dilakukan kerjasama antara DMITB, P3G, P3GL, Lemigas, nah menggunakan sampel-sampel dari hasil pemboran migas Pertamina yang dilakukan sudah sebelumnya gitu. Nah, dari situ kita bisa akhirnya sekarang pada tahun 2009 Pak Hehanusa dia mendeklar bahwa karena di Indonesia ini emang kurang banget nih perkembangan palinologi, nah beliau menggandeng beberapa peneliti untuk melakukan penggunaan database pollen. Nah, tapi sampai sekarang memang database pollen kita emang agak susah, belum bisa ditambahkan memang karena keterbatasan pertama itu. Nah, ini ada salah satu contoh pollen yang kita bisa lihat. Ini pakai SEM ini pakai SEM waktu itu. Yang kalau yang sebelumnya di PPT sebelumnya itu juga ada yang menggunakan mikroskop. Kalau yang ini pakai SEM biar kita bisa lebih detail gitu. Kita tahu bahwa kalau pollen bagiannya apa aja. Saya nggak akan lebih detail menjelaskan bagian-bagian dari pollennya. Saya cukup sampai segini aja pollennya. Karena emang kalau kita dijelaskan pembagian untuk penjelasan bagian-bagian dari pollen itu butuh 3 SKS nih kayaknya, 3 SKS selama 1 semester, lama banget deh. Sedangkan saya cuma dikasih waktu sama Mas Teguh sebenarnya sekitar 1 jam. Oke, next. Nah, kan tadi saya juga udah menjelaskan bahwa pollen ini banyak banget ya kegunaannya. Dan
ini kok polanya kayak kecil-kecil tapi cabai rawit ya, dia kecil tapi bisa menjelaskan berbagai macam hal gitu. Lalu apalagi nih yang kelebihan dari polen gitu, kenapa kita harus menggunakan polen dan spora untuk melakukan identifikasi ataupun yang lain-lainnya? Karena pertama, polen ini dapat ditemukan melimpah dan terawetkan dalam sedimen dalam jumlah banyak sehingga dapat menghasilkan spektrum. Jadi kalau dalam satu sampel sedimen itu polennya itu bisa banyak. Jadi kita bisa tahu daerah ini mendominasinya itu tumbuhan seperti apa. Kalau tumbuhan ini mendominasi berarti kita berada di jenis iklim seperti apa. Nah, awalnya paleolimnologi itu kita cuma bisa mengetahui iklim masa lampaunya aja, tapi kalau kita bisa mengetahui iklim masa lampau dalam jangka waktu yang sangat panjang, kita bisa akhirnya kelimpahan polen ini nanti akan membuat spektrum dan kita bisa mengetahui untuk rekonstruksi ke depannya rekonstruksi iklim masa depannya itu seperti apa. Oke, next. Karena dia berukuran kecil dan melimpah. Sorry Mas Teguh, balik lagi. Lalu karena tadi saya bilang dia berukuran kecil dan melimpah. Nah, dalam satu sampel sedimen atau batu sedimen, sampel polen ini kan dia banyak nih. Jadi kita hanya membutuhkan sedikit sampel gitu. Misalnya kalau saya yang bisa saya gunakan, itu saya cuma bisa saya menggunakan sekitar 5 gram sedimen ataupun batu sedimen. Nah, dari situ saya bisa mendapatkan spektrum yang cukup jelas. Saya bisa mendapatkan sekitar, kalau misalnya kita mau melakukan kegiatan rekonstruksi ya, entah itu rekonstruksi vegetasi atau rekonstruksi iklim, itu minimal kita kan menggunakan 200 individu. Itu sudah sangat melimpah. Itu sudah bisa masih sedikit lah kalau kita lebih detail lagi gitu. Nah, terus yang ketiga dia resisten terhadap kerusakan. Nah, pada saat terjadinya proses pemfosilan, kalau misalnya yang tumbuhan yang lain atau hewan-hewan yang lain malah kadang memiliki resiko yang sangat besar terhadap pembusukan. Nah, polen ini resisten terhadap kerusakan, resisten terhadap asam dalam garam, lalu dia juga resisten terhadap perubahan cuaca yang ekstrim. Jadi dia tidak akan rusak. Karena hal itu, polen ini tuh bisa bertahan sampai berjuta-juta tahun gitu. Nah, lalu yang keempat dia dapat diidentifikasi menggunakan mikroskop. Nah, karena kan ada juga karena dia tuh sampelnya resisten, lalu dia masih bisa diidentifikasi menggunakan mikroskop karena bagian-bagiannya itu, ya itu balik lagi karena dia resisten, jadi tidak ada bagian-bagiannya yang hilang. Jadi kita bisa menggunakannya ketika kita identifikasi menggunakan mikroskop itu bisa sangat jelas. Lalu yang terakhir, karena polen ini berasal dari tumbuhan yang membentuk vegetasi suatu area, sehingga fosil polen dan spora dapat digunakan untuk merekonstruksi vegetasi baik lokal maupun regional yang berada di sekeliling lingkungan pengendapan. Jadi balik lagi, polen itu kan dia itu bisa terbawa oleh air, angin. Nah, tapi bukan avatar ya. Kalau avatar kan air, angin, dan udara. Kalau ini air dan angin gitu. Jadi dia pasti tidak akan pergi jauh dari lokasi pengendapan awalnya gitu. Ketika misalnya dia kayak danau maninjau gitu, nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk akan ada polen yang berasal dari daerah pesisir gitu. Nah, polen itu bisa akan stay di satu tempat itu. Jadi dia bisa merecord semua kejadian selama beratus-ratus tahun. Kenapa? Makanya akhirnya banyak penelitian kalau di luar negeri, limnologi ini ataupun palynologi ini sangat-sangat diminati dan sangat banyak banget nih penelitiannya, karena memang dia itu pertama adalah fosil yang bisa sangat resisten gitu. Dia tuh masih bisa bagus banget. Nggak kayak misalnya foraminifera, kadang kalau misalnya kita lihat di batuan sedimen gitu, ketika kita udah habis proses untuk melakukan proses identifikasi, tiba-tiba ada bagian-bagiannya hilang. Nah, kalau polen tuh enggak, dia masih bisa full 100%, ada mulutnya, ada semuanya tuh lengkap. Oke, next Mas Teguh.
Saya agak ngebut dari sini, saya baru setengah jam udah mau selesai ini ternyata. Next, Mas Teguh. Nah, kita langsung aja nih ke proses rekonstruksinya. Kan kita udah tahu paleolimnologi itu apa, kegunaannya apa. Terus pollen tuh sebagai proxy yang akan kita gunakan, kita udah tahu. Nah, kita akan rekonstruksi apa nih sekarang? Nah, in case di sini, case yang saya gunakan adalah kegiatan saya waktu saya masih tugas akhir nih. Saya kegunaannya adalah untuk merekonstruksi Danau Maninjau. Nah, kegunaannya apa? Karena kan waktu ini Danau Maninjau ini dalam kondisi sakit ya, meskipun sampai sekarang masih sakit sih ya danaunya. Jadi kita ingin tahu penyebab sakitnya itu apa dan bagaimana akan ada kerusakan seperti apa lagi ke depannya dan bagaimana perubahan iklim untuk di masa yang akan datang di Danau Maninjau itu. Nah, tadi saya udah bilang kalau paleolimnologi itu kan berhubungan tentang perairan darat. Nah, itu udah pas banget nih. Lokasinya di Danau Maninjau, jelas. Dia ada di perairan darat. Terus yang kedua, menggunakan sampelnya dari sedimen atau batuan sedimen. Oke, kita menggunakan sedimen dari dasar Danau Maninjau. Ini diambil pada kedalaman, saya lupa sebenarnya kedalamannya berapa, tapi memang sekitar 600. Saya agak-agak lupa ini. Udah lama banget. Lalu sedimennya kita ambil dengan gravity core, langsung dijatuhkan ke dalam danau. Ini contoh sedimennya. Nah, sedimen ini kan masih ada airnya. Otomatis kita belum bisa dong melakukan identifikasi. Yang pertama, tugasnya adalah kita harus menunggu sampai airnya hilang baru kita bisa lakukan identifikasi. Nah, bagaimana cara identifikasinya? Kan ini core-nya dalam satu core ini tuh core-nya 1 meter. Nah, tapi kalau airnya udah hilang, dia cuma menyisakan, kalau kemarin saya dapat datanya sampai 52 cm. Nah, dari situ, karena saya mau melakukan identifikasi yang cukup detail, jadi saya melakukan pemotongan sedimen ini di range 2 cm. Jadi, makanya kalau yang di tabel ini, yang ini saya buat ini ada 0 sampai 2, 2, 4, 4, 6, kelipatan 2. Itu yang saya lakukan slicingnya untuk sedimennya. Lalu di sini tugas kedua setelah ambil sedimennya, kita harus tahu nih, kita harus catat apa saja yang menarik dari sedimen yang kita dapat. Nah, kayak di range 2 sampai 4 ini, 0 sampai 4 ini saya mendapatkan lapisan ini warnanya apa. Kita harus detail gitu. Kita harus kayak kita lagi ketemu batu, kita lagi identifikasi makro gitu. Kita detail, kita harus apa ya namanya? Di deskripsi juga gitu. Isinya aja. Tuh. Ini sampai yang lapisan ke 52 cm. Oke, next Mas Teguh. Oke, nah ini contoh sampel-sampelnya sudah di slicing. Ini per 2 cm. Nah, dari situ kita ambil 5 gram untuk dilakukan proses apa ya namanya? Saya nggak lupa ini. Proses bereaksi kimia. Nah, proses-proses ini karena kalau kita menggunakan foraminifera kan cukup H2O2 ya. H2O2 terus dia bisa clear gitu. Nah, kalau pollen ini cukup ribet karena dia banyak yang harus dihilangkan. Ya, tadi kan saya bilang bahwa pollen itu dia resisten terhadap asam, garam. Nah, karena dia resisten itu berarti dia akhirnya banyak nih zat-zat yang menempel pada permukaan pollen. Nah, itu yang harus dihilangkan biar kita bisa dapat pollen dengan kualitas yang baik gitu. Nah, banyak banget step-stepnya dari penghilangan humus, pakai KOH, dan semua ini harus dilakukan dalam laboratorium yang ada lemari asamnya, karena kita semua menggunakan asam kuat. Ini harus safety banget buat teman-teman kalau mau melakukan identifikasi pollen. Oke, next. Nah, ini contoh-contoh pollennya. Ini agak kurang jelas karena data-data pollen saya agak hilang. Pollen itu kalau misalnya kita lihat pakai mikroskop, bentuknya rata-rata bentuknya kayak kacang. Jadi kita bisa tahu mana bagian mulutnya, lalu bagian-bagian yang lainnya
itu lebih detail biasanya harus pakai SEM. Nah, kalau pakai mikroskop, kalau saya lebih prefer kalian harus tahu di mana aperturnya dulu. Karena di situ kita bisa langsung dapat namanya. Nah, karena di Indonesia itu nggak kayak Foraminifera udah ada database-nya ya, banyak ya, kita search di Google gitu. Kalau aperturnya segini, terus banyak kamarnya segini tuh namanya apa? Nah, kalau pollen ini emang agak susah. Jadi penamaannya kadang bisa dari berapa banyak apertur yang ditemukan atau berapa banyak sisi-sisi. Biasanya tuh kalau di pollen itu juga ada ininya ya, apa hiasannya. Nah, dari situ aja. Oke, next. Sebentar lagi. Nah, ini hasilnya. Jadi dari tadi ada dari 0 sampai 52 cm, kita bagi slicing 2 cm, 2 cm, kita dapat hasilnya bagi berikut. Nah, kalau pollen itu harus, tadi kan saya udah bilang, kalau pollen itu ada dari tumbuhan Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, itu kalau Gymnospermae berarti dari tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, berarti dia adalah jenis tumbuhan arboreal pollen. Nah, kalau dari tumbuhan-tumbuhan jenis Angiospermae atau tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan-tumbuhan tingkat rendah itu seperti tumbuhan-tumbuhan yang tidak punya batang kayu, maksudnya jadi seperti rumput, terus apa ya, ilalang kayak gitu, itu maksudnya non arboreal pollen, NAP disingkatnya. Jadi kalau di pollen itu disingkat AP dan NAP. Nah, lalu kita udah tahu kan litologinya semuanya sedimen. Nah, terus kita udah tahu nih, misalnya kayak kita identifikasi misalnya nama Acer SP ini dia ditemukannya di mana aja nih, di lapisan keberapa, terus dihitung jumlahnya ada berapa. Nah, dari situ kita bisa melakukan rekonstruksi. Nah, inilah rekonstruksinya. Next, Mas Teguh. Gambarnya hilang. Satu lagi. Next. Nah, sebenarnya gambarnya bisa gerak, tapi karena saya kehilangan masternya, jadi nggak bisa gerak ya. Dan kalau misalnya bisa gerak, kita bisa tahu. Saya membuat modeling bagaimana iklim yang akan terjadi di daerah Danau Maninjau sampai 150 tahun ke depan. Jadi saya identifikasi ngambil sedimen dari 150 tahun yang lalu, saya akan bisa memberikan rekonstruksi iklim masa depan sampai 150 tahun juga. Nah, kan teman-teman lihat nih ada tabel yang warna apa nih, kok ada kuning biru nih, apa ada yang apa yang apa. Oke. Jadi kalau yang kuning ini tuh untuk AP atau arboreal pollen, NAP itu menunjukkan non arboreal pollen. Nah, kalau teman-teman lihat ada yang kalau misalnya arboreal pollennya AP-nya itu dia sangat banyak gitu, itu berarti menunjukkan iklim di sana itu lembab. Nah, terutama di Sumatera dia masuknya adalah iklim hutan hujan tropis. Jadi dia iklimnya sangat lembab dan dingin gitu. Biasanya range suhunya mencapai 18-16 derajat Celcius. Nah, itu kalau di daerah ini saya nggak bisa nunjukin. Mas Teguh bisa dibantu nggak ya? Kursornya tolong ditunjukkan kalau di daerah 30 sampai 40. 38 40. Nah, 38 40 ini kan AP-nya atau yang warna kuningnya ini kan sangat rendah. Nah, NAP-nya sangat tinggi, berarti iklim pada saat ini dia menunjukkan iklim yang sangat gersang gitu, panas, karena NAP-nya yang lebih dominan. Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Karena daerah ilalang terus alang-alang kayak gitu, rumput-rumputan dia itu akan tumbuh lebih lebat pada iklim dengan suhu yang suhu tropis seperti agak panas gitu. Itu sekitar 24, 26 tuh dia tuh akan sangat mendominasi gitu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat, dia itu membuat pattern setiap 20 tahun sekali. Nih, terus
tiba-tiba sedikit, nih di yang 24, 26, dia tiba-tiba AP-nya yang banyak gitu. Nah, dari pattern-pattern ini kita bisa tahu nih, kita bisa merekonstruksikan kebiasaan dari daerah Danau Maninjau itu per berapa tahun sekali perubahan iklim yang sangat ekstrimnya. Nah, kita juga bisa merekonstruksikan sampai 150 tahun ke depannya bagaimana. Oke, kenapa tadi saya bisa ngomong 150 tahun ya? Ini sorry tadi nggak saya tampilin. Jadi saya juga melakukan identifikasi menggunakan PB 210 itu untuk peluruhan radioaktif. Nah, kita bisa tahu umurnya di dating umur dari sedimen itu didapatkan dari 52 cm sedimen yang saya dapatkan ini, saya mendapatkan umur sedimen paling tua 150 tahun. Nah, dari situ, maka tadi saya bilang saya bisa tahu iklim 150 tahun yang lalu dari Danau Maninjau dan saya bisa mengidentifikasi bagaimana ke depannya gitu. Bisa merekonstruksi untuk iklim ke depannya bagaimana. Gitu, teman-teman. Mungkin gitu aja. Saya tuh simple banget presentasi, agak buru-buru, agak ngebut. Karena saya tahu, wow ini agak berat. Gimana Mas Teguh? Udah habis Sudah beres loh ini presentasinya. Oh, ya. Soalnya ini saya ngerti sih, pasti teman-teman saya agak bingung nih kok tiba-tiba ke sini, tiba-tiba Poland apa ya ini. Nah, ini kalau misalnya agak kurang jelas. Saya emang niatnya ini dibuat dalam satu seksi 1 jam, tapi berhubung kita cuma dikit, jadi saya nggak grogi gitu. Nggak ada yang nanya juga, jadi saya bisa bablas terus dengan cepat. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, gimana Mas Teguh? Lo teman-teman yang lain yang mau ditanyain ada nggak, Bang Flo? Aduh, jangan Pak dosen, tolong pertanyaan Pak dosen ini berat. Atau Mas Wahyu nih demonya nih, orang Pertamina 1 ini. Iya. Gimana Bang Flo? Metode pengambilan datanya dong. Pengambilan sampelnya. Itu pakai itu deh. Gimana Mas? Apa ya? Ada ketentuannya nggak? Harus apa atau apa gitu? Misalnya kalau di paleo kan top, middle, bottom gitu kan? Iya, top middle. Kalau di Palindo ada nggak? Atau kita harus tahu sebaran sedimennya dulu? Enggak sih. Nah, atau seperti apa? Jadi waktu itu karena kan kita Danau Maninjau kan cukup besar gitu ya. Jadi kita biar tahu keseluruhannya, kita kalau biasanya di Batu kan kita ngambil tepi Batu ya. Jadi saya ngambil atas, tengah, dan bawah juga dari Danau Maninjau gitu. Ini baru rekonstruksi dari satu tempat. Kalau nanti saya ngambil beberapa tempat, agak pusing lagi. Gitu Bang. Iya. Oke. Kalau misalnya kurang memuaskan jawabannya, kita jawab belakang ya Bang Flo. Siap. Monggo Mas Wahyu langsung tanya aja Mas Wahyu. Ini dia yang di chat nih. Halo Mas Wahyu. Atau mau dibacain? Mas Wahyu nanya katanya, nah metode seberapa rapat interval sampel yang baik buat bolan maupun PB-nya? Sama share secara kuantitatifnya gimana? Sorry telat ikut. Baca aja. Interval sampelnya aku per 2 cm. PB-nya juga sama per 2 cm. Jadi emang ya meskipun PB kan emang ini ya range waktunya emang maksimal 150 tahun, jadi ya lumayan lama sampai gimana ya kalau di PB itu. Jadi untuk pas kita radiasi peluruhan PB-nya ini emang cukup lama karena kan kita ngambil intervalnya per 2 cm itu. Jadi sama antara ketika kita ngambil interval slicing pollen di sampel sedimen sama untuk dilakukan di PB gitu. Jadi makin rapat makin bagus ya ininya ya. Makin jelas kebaca waktunya. Iya, jadi lebih makin high resolution ya. Katanya sih gitu ya. Kan kalau PB bukan saya yang ngelakuin ya. Tapi kan kita ada ke Batan gitu. Kita taruh sampel di Batan dan mereka setuju untuk per 2 cm gitu.
Halo, ini ada pertanyaan dari Mas Muklis. Halo Mas Muklis, thank you for coming. Mbak Tika mau tanya, kita kan tahu danau meninjau itu danau from caldera collapse. Nah, itu Iya, kan betul. kapan datanya diambil itu recent banget nih, dating 150 Yep. tahun. Apakah nemu Mbak dating lain atau endapan lain yang sampai produk piroklastikanya? Kalau ada, apakah polen yang ditemukan berbeda? Oke. Nah, ini jadi waktu itu saya ngambil beberapa sampel di bagian utara. Ini sampel yang saya presentasikan itu sampel yang saya ambil di bagian utara. Nah, sampel yang ini cuman bisa nyampe 52 cm gitu. Itu berarti pokoknya sekitar kayak dating ya. Oke. Pas kita dating dia cuma nyampe range waktunya 150 tahun. Nah, sebenarnya kita pergi coba waktu itu di terakhir hari itu harusnya kita dapat sampel yang tidak lagi, jadi tergantung orang yang pakai gitu. Kita kan pakai gravity core dengan core cuma 1 meter ya. Nah kalau misalnya iya, tuh laminationnya ketemu kok Mas. Produk siapa ya? Nah produk siapanya, nah ini tuh kemarin aku tuh ada deh, gimana ya? Nanti deh Mas Muklis aku cariin. Aku tuh waktu presentasi juga mempresentasikan itu sih. Jadi ada beberapa produk gunung api yang kami temukan gitu. Bersamaan waktu itu, oh saya ingat produknya Krakatau itu sempat terekam tuh di situ. Terekam yang di Danau Maninjau. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, di bagian rekonstruksi ini kan ada yang tiba-tiba kok ada tuh laminasinya gitu. Nah, di situ itu aku lupa nggak masukin tabel umumnya. Nah di situ ada dan itu deh kan kita akhirnya ngambil tufnya ya, kita pisahin tuh tufnya, akhirnya kita lakukan identifikasi dan itu identik dengan tufnya Krakatau waktu itu. Oke, itu pertanyaan yang tadi Mas Muklis sampaikan. Lalu untuk produk piroklastik yang lain, karena kan aku dapetnya tuh sampel yang cuma nyampe 150 tahun. Nah, waktu itu kita dapat charcoalnya, tapi charcoalnya waktu itu dibawa ke Jepang dan sampai sekarang saya nggak tahu hasilnya apa. Belum beres kayaknya, karena waktu bawa ke Jepang tuh sekitar bulan September, Oktober, ya September Oktober tahun lalu. Jadi saya belum tahu, jadi saya udah keburu resign, saya baru keluar gitu. Jadi saya belum tahu Mas gimana hasilnya dari dating pakai C14-nya. Oke. Polennya bentar. Pendapat saya dulu kalau ada kan polen yang ditemukan berbeda maksudnya gimana ya? Oh, antara yang ini ya, yang lebih dalamnya itu ya. Saya tuh baru identifikasi satu core. Ini tuh ada 3 core sebenarnya. Yang core yang bisa lebih dalam lagi itu belum saya identifikasi, Mas. Jadi saya belum bisa memberikan hasil jelasnya bagaimana. Apakah ketemu polen yang lain? Saya juga belum bisa jawab. Mungkin Paling gitu aja Mas Muklis, kalau misalnya kurang jelas, kurang paham, kita bisa maksudnya diskusi. Muklis itu polen waktu di sedimen yang batuan sedimen yang masih ini sedimen asli sama yang waktu di tuf itu beda nggak tuh polennya tuh? Polen yang nempel di vulkanik sama polen yang nempel di endapan sedimen biasa? Waktu itu nemunya adalah polen yang pokoknya tiba-tiba ada perubahan mendadak gitu loh Mas Muklis, dari yang tadinya tuh mereka lembab tiba-tiba mereka menjadi sangat itu tuh kok jadi kan kondisi bersama itu kan ketemunya tuh polen-polen tumbuh sih yang waktu itu di, jadi mungkin bisa jadi itu yang waktu itu akhirnya kita menunjukkan oke, ini benar nih terjadi yang letusan atau abunya buat gesang. Jadi yang tadinya itu mereka yang tadinya dia lembab tiba-tiba jadi gersang gitu loh Mas Muklis.
Aduh, saya kok agak susah menjelaskannya ya. Gimana Mas Muklis? Gimana, Lis? Aktifin aja mikrofonnya, Lis. Saya dapat pertanyaannya nih kok dari ini ya. Ya, karena ketika ada piroklastik, tingkat polennya akan lebih dominan setahu saya akibat banyak keguguran. Betul. Dan polennya itu yang ditemukan lebih banyak polen-polen itu loh, polen-polen arboreal. Jadi kok agak kagetnya kok di sini iklimnya gersang kok isinya polen-polen arboreal waktu itu. Nah, terus ini untuk metode pengambilan sampel yang ini apa hanya bisa dilakukan dalam kondisi resen aja atau alatnya ini bisa nembus dalam banget sampai berapa meter sih jangkauan alatnya ini? Tergantung core-nya dan pemberat pada bebannya. Jadi bisa tolong tunjukin nggak ya? Ini yang foto atas ini kan yang bawah akrilik. Ini kan akrilik panjangnya 1 meter. Nah, atasnya ini gravity core-nya itu kalau misalnya pembebannya bisa lebih berat lagi, bisa lebih dalam. Kalau core-nya bisa, kalau punya core lebih panjang, itu juga bisa dapat lebih dalam lagi gitu. Begitu. Ya. Coba lagi tadi. Swelling dan dewatery material dihitung nggak ya sama sampling? Enggak sih Mas, saya enggak ini. Oh, jadi maksudnya swelling kan sampelnya ngembang gitu kan? Jadi ini intinya setelah disampling terus dibiarin surut dulu airnya kan sampai nggak ada airnya lagi. Iya, betul. Tanya dong, metode ini hanya untuk kondisi resen aja tuh belum metode bisa mencapai. Oh, tadi udah dijawab ya. Lalu Pak Wahyu nanya lagi. Bagus sekali. Kekeluarnya perbandingan aglo dan non-aglonya. Nah, saya nanya perbandingan iklim dan harusnya krusial ya. Record sedimen. Kayaknya kalau misalnya danau, saya suruh lebih kering sungai, maksudnya erosi dan lain. Ketemu nggak hubungan sedimen? Oh, kalau sedimennya, saya lupa nih sedimennya gimana Pak Wahyu. Sedimen polen sama iklim. Hubungan sih? Oh, sorry. Saya kurang baca berarti. Iya, betul. Perbandingan iklim harusnya krusial kan ya, kritisnya sedimen apa? Dan lain sebagainya. Aku enggak ini sih. Kita yang curah hujan kan ya. Iya, katanya saya curah hujan. Terima kasih Pak Wahyu. Saya juga di sini kalau ngomongin polen sebenarnya belum lama sih. Jadi kalau misalnya ini Pak Wahyu itu yang di ITB ini kan ya. Terima kasih loh Pak Wahyu sudah datang. Terima kasih sharingnya juga. Mungkin bisa bahas-bahas lagi. Mungkin selanjutnya Mas Teguh, kalau kurang memuaskan dari saya bisa dilanjutkan oleh Pak Wahyu ini yang bahas soal polen di ITB. Karena emang bagi saya pun juga. Kalau nggak salah. Gimana? Mas Wahyu UGM toh? Kalau nggak salah ya, lali ya. ITB. ITB ya. Oh, ITB. Lali aku. Temannya Bang Ari kan? Iya. Paling begitu aja. Teman. Benar. Ada lagi yang mau nanya? Atau sering-sering aja? Sekarang gua temannya Ongki, Ari sombong. Gak masuk akal. Oke, mungkin buat teman-teman khusus ini kan dari tadi yang ngajak sharing saya rata-rata yang profesional nih, buat teman-teman yang lagi kuliah kalau misalnya agak-agak pusing, mau dimaafkan karena emang ini agak-agak harus gimana ya, lebih sering kalau saya
apa ya, sering baca iya, dan kayak langsung harus terjun langsung gitu loh. Kalau dibahas kayak gini tuh agak sulit dibayangkannya. Mungkin buat teman-teman ada yang mau tanya lagi? Wah, nih Mas Teguh kayaknya saya sebagai presenter paling cepet nih kayaknya. Baru mau 1 jam udah mau beres. Iya. Gimana Mas Teguh? Ya, ada yang mau nanya lagi nggak? Atau cerita-cerita soal pengalamannya ketemu Polen? Bang Flo ini kan sering main di Sedimen, Bang. Masa nggak pernah analisis Polen, Bang? Belum pernah malah. Aku Belum masih pernah, yang kan? dibentuk belum bentuk batunya. Aku juga baru tahu nih masalah. Menarik sih. Karena kan gimana ya, ya tadi balik lagi pas awal kan aku juga jelasin ya Bang Flo. Jadi memang Poland ini kan nggak semua kampus ini ya ngelakuin praktikumnya gitu. Jadi ya wajar kalau banyak teman-teman yang agak-agak bingung gitu. Kan kita kebiasaan kalau mikropaleontologi lebih seringnya foraminifera. Nah, Polandnya agak-agak tricky juga sih ketika kita ngelakuin identifikasinya, dan waktu pembersihan sampelnya juga itu kan harus ada lemari asam. Nah, geologi itu jarang banget kan yang ada lemari asamnya. Oh, ada kok di lab kimianya STTNAS. Makanya kuliah di STTNAS. Bukan, maksudnya kan kalau geologi yang punya geologi sendiri, jadi kan harus numpang gitu ke jurusan lain. Gitu. Iya. Gimana nih Bang Flo? STTNAS ke depan ini mau bahas Polen juga nggak nih? Suruh Tika aja ngajar. Boleh. Sini, Tik. Boleh rekrutmen saya sih. ya, Bang Flo, boleh loh. Ini ada Bang klasifikasinya nggak sih? Polen itu klasifikasinya siapa? Menurut siapa? Penamaannya? Masih Morley. Oh ya. Oke, Itu kan Mas. belum lama ya. Tapi maksudku gini loh, kalau mungkin identifikasinya masih Morley, tapi kan kita nggak tahu ya di Indonesia sebenarnya tipe Polandnya kayak apa gitu. Kita belum punya database-nya, jadi emang harus susah gitu. Halo, ada Ratih mau nanya, silahkan. Ada lagi yang mau nanya? Ada nih, siapa namanya? Ratih ya, Ratih Surya. Oke, Ratih. dari hasil riset memprediksi iklim 150 tahun ke depan. Oke, bisa diberikan gambaran depan berdasarkan hasil riset itu. Nah, jadi tadi balik lagi di hasil yang 150 tahun yang lampau itu ada pattern perubahan iklim dari panas ke lembab, dari lembab ke panas itu range-nya per 20 tahun sekali. Nah, diprediksikan kalau itu kan jadi membuat pattern gitu loh, per 150 dari 150 tahun itu terbentuk pattern per 20 tahun sekali. Jadi kayak karena pattern itu, prediksi kita ke depannya juga, kalau ini mah kalau nggak ada ini ya, kalau kita prediksinya kalau nggak ada bencana apa-apa yang bisa merubah iklim secara drastis atau krusial, itu kita nggak prediksi sih itu. Ini cuma benar-benar kayak kondisinya masih seperti ini biasa, prediksi 150 tahun ke depan ya dengan pattern yang sama, masih per 20 tahun sekali gitu, iklimnya akan panas, akan lembab dan panas gitu. Gimana Ratih? Ratih ini teman angkatanku kuliah dulu loh. Aduh, nah ini kok kayaknya pada senior-senior semua ya, saya merasa minder ini. STTNA semua ini. Ada lagi yang mau nanya? Iya, sama-sama. Thank you, Dek. Ini aku Sebenarnya manggilnya ini Mbak ada atau tiga kita. Mas? Dia tahun 2014 sekolahnya dulu. Oh iya, halo. Oh Mbak Rati. Ini kok saya ini masih anak bawang sebenarnya, dipaksa Mas Teguh ngasih kuliah. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang kata, ada yang mau ditambahkan silahkan lo boleh hubungi saya saja ya. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada lagi, kita udahan. Udahan dong. Yeay! Senang banget lo, Tik.
Iya, jadi memang bukan seneng banget ya Mas Teguh. Jadi memang saya sebenarnya seneng sharing tentang TA saya ini karena emang di Indonesia, kalau misalnya di luar negeri, limnologi ini cukup cukup familiar gitu. Waktu itu ya di Inggris, kebetulan di Inggris atau di Amerika itu memang cukup banyak penelitian tentang limnologi. Kayak pusat penelitian limnologi aja baru ada tahun 1986 atau 83 sekitar segitulah. Jadi memang itu tuh kurang banget minatnya, dan sebenarnya limnologi itu cenderung kalau di LIPI itu kita diklasifikasikan dalam golongan ilmu kebumian. Nah, baiklah Mas Muklis, saya mau jelasin nih. Kalau di Indonesia kan masuknya dalam keilmuan kebumian gitu. Nah, tapi di LIPI sendiri itu didominasi oleh orang-orang biologi. Jadi memang, dan orang-orang biologinya pun tidak ada yang kompeten di bidang polen. Nah, rata-rata mereka lebih ke plankton dan fitoplankton ataupun foraminifera. Nah, jadi dari situ kekuranganlah orang-orang ahli paleolimnologi, dan di Indonesia pun kita nggak punya database palinologi gitu. Oke, kalau di IPB pun juga nggak ada ahli polen. Setahu saya kalau di Bogor tuh nggak ada, Pak. Jadi waktu itu saya juga akhirnya belajarnya ke Bu Woro Sukapti di Bandung, di Badan Geologi, dan beliau pun juga sebenarnya basicnya adalah orang biologi, tapi ngambil S3 atau S2-nya itu di geologi. Nah, selebihnya juga ada Pak Eko Yulianto, tapi beliau juga akhirnya sekarang lebih sering penelitian di bidang paleotsunami, timbang soal palinologi ataupun paleolimnologi. Begitu. Mungkin juga apa ya, perkembangannya. Iya, betul Mas Muklis, biar nggak Robert Morley ya. Saya juga bosan Mas. Karena Indonesia belum ada ya Mas ya. Nah, mungkin jarang dikenal di negara sendiri karena kalau penelitian paleolimnologi itu kan nggak bisa langsung terasa ke masyarakat gitu. Jadi dia tuh kayak butuh waktu tuh untuk akhirnya masyarakat bisa merasakan efek dari riset tersebut. Nah, karena di Indonesia itu lebih difokuskan, ditekankannya adalah ke perkembangan ekonomi, kembali lagi perkembangan ekonomi, ataupun yang langsung bisa memprediksinya tuh dalam jangka waktu langsung kerasa gitu. Misalnya kayak mitigasi bencana, itu kan langsung kita bisa ngerasain gitu efeknya. Jadi ya, saya rasa sebenarnya mungkin itu yang membuat mitigasi bencana juga kan? Gimana? Polen ini kan bisa berguna juga buat mitigasi bencana sebenarnya. Iya, mitigasi bencana berairan dari. Nah, sebenarnya kalau polen itu nggak cuma untuk migas ataupun iklim doang, dia juga bisa ke arkeologi ataupun dia juga bisa untuk kriminologi, kayak misalnya pembunuhan pakai polen, identifikasinya tuh ada. Jadi ya gitu. Repot banget jadi analisis pembunuhnya ya. Mau identifikasi polen dulu. Kalau di luar negeri tuh aku lupa pas itu pernah ada kasus gitu loh, dia nemuin pembunuhnya dari jejak polen yang tertinggal di baju korban gitu. Oh begitu. Nah mungkin buat teman-teman kalau misalnya ada yang mau belajar polen, terus nanti misalnya saya udah pernah di Sumatera, terus keluar Sukapti lebih sering di Jawa, mungkin yang lainnya ada yang mau di lokasi-lokasi lain, nanti kita bikin database-nya. Jadi kita punya database sendiri kalau di Indonesia jenis-jenis polennya apa. Karena waktu saya tugas akhir agak kesusahan ketika saya nemu ini polen apa ya. Saya perbandingannya harus dengan negara mana gitu. Ya saya perbandingannya waktu itu nyari-nyari dengan negara iklim kayak Indonesia gitu. Nah, polen itu unsur kimia penyusunnya apa aja ya? CaCO3 juga enggak, Tik? Enggak, dia nggak cuma CaCl3. Dia ngejos nggak sih batu itu ada polennya? Gimana?
Pollen itu kalau ada kena apa? HCl ngejos nggak sih? Enggak. Waktu itu sedimen dari Danau Hijau itu enggak ngecos gitu kalau pakai HCl. Jadi ya tadi pas proses prepare-nya itu banyak banget. Coba Mas Teguh ke atas slide sebelumnya. Ini? Terus, nah ini harus penghilangan humus, penghilangan karbonat. Jadi fisik pollen di batuan sedimen apa aja? Nggak bisa ketahuan. Jadi benar-benar harus diidentifikasi. Sebenarnya kita nggak bisa tahu nih di dalamnya tuh ada apa, kita nggak bisa tahu nih apa, kayak kalau misalnya foraminifera atau apa, biasanya kan kalau kita pakai HCl terus ngecas udah gitu ya, pasti oke, ini pasti ada nih fosilnya. Nah kalau pollen tuh enggak, dia bisa juga di batuan sedimen yang dia itu nggak bereaksi dengan HCl. Jadi ketika nanti sudah dipreparasi, baru tuh kita tahu di dalamnya ada pollen. Jadi harus melewati proses preparasi dulu. Jadi kalau untuk ciri fisik pollen di batuan sedimen kita nggak bisa lihat secara fisiknya doang gitu langsung, nggak. Ya tahu chemical uniknya. Saya pernah sih Pak pakai SEM, tapi saya nggak ingat waktu itu isinya apa aja. Itu adalah kekurangan saya. Jadi saya cuma ngambil fotonya aja. Hasilnya waktu itu diambil waktu itu saya identifikasi ini bareng sama Jepang. Jadi ngambil fotonya aja sih SEM-nya. XRF, mikro XRF-nya, saya cuma XRD bukan XRF. XRD untuk sampel sedimen sih Pak. Wah, saya berasa kayak sidang tugas akhir kalau ini. Gimana? Oke, aplikasi saya sebenarnya bukan kriminolog, saya geologis kebetulan ya Mas ya. Jadi saya cuma baca dari publikasi yang pernah saya baca. Aplikasinya waktu itu ya kayak Sherlock Holmes cari pembunuh waktu itu. Jadi dari jadi di mana terjadi pembunuhannya dan siapa itu bisa diambil dari sisa pollen yang nempel di baju korban dan di baju tersangkanya gitu. Saya juga kurang mengerti waktu itu, bacanya kurang detail. Mungkin nanti saya harus baca kembali. Kebetulan saya geologis bukan kriminolog, jadi saya tidak begitu mendalami Mas. Maaf ya Mas. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau nanya. Ini sebenarnya saya lagi ngasih materi tapi berasa kayak ini ya, sedang tugas akhir. Halo Mas Januar, iya sama-sama Mas Januar. Makasih pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Ada lagi. Ya, mungkin untuk link, saya kan nggak kasih presentasi ini ya, jadi nanti mungkin pakai papernya aja, link papernya akan saya kasih ke Geologinet, ke admin Geologinet untuk di ini kali ya Mas. Nanti kalau misalnya video ini mau diupload, bisa disertakan linknya. Oke. Lalu Mbak Ratih, pengecekan umurnya bisa kok lebih dari 150 tahun. Metodenya juga sama, bisa pakai peluruhan, itu datingnya pakai C14. Tapi C14 tahu saya tuh, nah ini yang mungkin Pak dosen bisa membantu saya kali ya. Saya tuh jadi setahu saya, oke. Jadi setahu saya, setelah PB itu tidak ada peluruhan yang lain
selain C14. Tapi C14 itu setahu saya tidak langsung dari 150 tahun. Jadi dia ada gap waktu yang nggak ketebak gitu. Jadi mungkin nanti bisa di-searching kalau C14 itu dari range umur berapa sampai berapa. Nah, kalau PB itu dari 0 sampai 150 tahun gitu. Nah, dari gap 150 tahun sampai akhirnya nanti ketemu C14 itu nggak ada tuh peluruhan yang bisa dating yang bisa dilakukan. Nah, itu yang saya sampai sekarang belum tahu apakah sudah ada penemuan terbarukah untuk dating atau belum, itu saya nggak tahu Mbak Ratih. Nah, lalu untuk prediksinya, sebenarnya bisa prediksinya lebih ke depan lagi, tapi kita tidak mau terlalu jauh waktu itu. Jadi kita melakukan range prediksi iklimnya sampai 150 tahun aja. Kalau itu pun juga tidak terjadi perubahan iklim ekstrim di dunia ya. Jadi kalau sejauh ini iklim yang itu segitu aja. Misalnya perubahan iklim ekstrim kan bisa terjadi karena misalnya tadi gunung api meletus ataupun yang lainnya. Oke. Sebenarnya kalau yang saya baca di Google sampai 50.000 tahun. Nah, pokoknya aku juga mau disclaimer nih bahwa polen yang saya ambil kan lebih di recent ya. Nah, yang tersier itu juga ada, tapi waktu itu kita nggak temuin di dalaman hijau. Mungkin di sampel yang satunya, saya tuh belum melakukan identifikasi lagi yang di sampel satunya. Jadi mungkin nanti kalau ada update, bisa saya kasih update di sini ya, di Geologinet. Oke. Semoga memuaskan. Betul. Ini Rizky Satria Rama, penghilang organik. Iya, betul. Iya sih, benar. Maksudnya polen itu masuknya jatuhnya ke organik juga sih. Tapi maksudnya penghilangan ZNCl itu organik yang menempel selama proses dia ini sih, proses dia terjadi pemfosilannya. Begitu. Fungsi detailnya saya agak lupa sih. Oke, mungkin Mas Rizky saya bisa ini deh. Saya akan cari jawabannya lebih detail kali ya. Jujur saya nggak mau menjawab ini lebih jauh karena saya takutnya saya yang salah. Nanti saya menyesatkan. Nanti saya hubungi Mas Rizky via Geologinet ya. Nanti kalau saya udah ketemu jawabannya. Terima kasih. Lalu scanning elemen di tambah topu. Masih nyimpen core-nya, Tik? Iya. Core-nya udah habis, udah dipotong-potong. Kalau yang sedimen lainnya ketemu sih kita. Masih ada, bukan ketemu, masih utuh, belum di slicing. Tapi kan udah nggak diliti ya, jadi agak susah untuk menggunakan core-nya untuk penelitian yang lain. Oke. Jadi sebenarnya polen ini ada di mana-mana ya? Betul. Makanya bisa jadi acuan ya. Enggak, kalau kita pakai fosil penentuan lingkungan pengendapan pakai fosil foraminifera kan cuma bisa yang di laut aja nih, yang di darat nggak tahu nih. Tapi polen kan bisa di mana-mana nih. Jadi kayaknya itu kelebihan polen ya, Tik ya. Ya, gimana Mas Teguh? Sorry. Berarti polen ini kan punya kelebihan, dia bisa ada di mana-mana ya, nggak kayak foraminifera yang cuma ada di laut aja ya. Iya kan, selama masih ada tumbuhan, polen kan ya tumbuhan itu kan berkembang biak menggunakan polen dan spora. Ya selama masih ada tumbuhan ya polen akan terus ada sih. Soalnya kan terus tadi ini gimana? Kalau kita analisis sampel yang di laut nih, sampel sedimen laut kan bisa kita bagi-bagi ini kedalaman sekian, ini kedalaman sekian.
Ini laut dalam, ini laut dangkal. Tapi kalau kita biasanya kalau sampelnya di darat ya udah, berarti ini pengendapannya di darat, nggak ada pembagiannya lagi. Nah, tapi dengan adanya polen ini berarti kita bisa tahu darat yang sebelah mana, Mbak ya? Iya, betul. Karena kan setiap tumbuhan itu kan hidup tidak bisa di segala jenis tempat gitu loh. Jadi dia itu juga bisa mencirikan suatu tempat. Nah, makanya tadi aku bilang dia kan apa ya? Hidupnya tuh aduh, sorry. Oke, gitu. Kedengeran nggak ya tadi? Oh, ini ternyata dia mau belajar palinologi juga. Masih belajar nih. Ada saran buat nih anak? Enggak. Harus semangat aja, harus ini aja, makan wortel yang banyak biar nggak minus matanya, kan kita lihat mikroskop terus ya. Terus kalau untuk minyak, buat TOC kan ya? Mas Teguh, aku lupa deh. Iya, kayaknya buat TOC sih, kayaknya ya. Aing nggak pernah belajar minyak. Aduh, sorry. Ini ada suara, ini nggak? Kedengeran suara bising nggak ya? Enggak kok. Oke, setauku tuh kalau nggak salah TOC itu loh Mas yang dibagi ada 3, 1, 2, 3 itu loh. Apa ya namanya? Ada Bang Flo nggak ya yang bisa menjawab? Bang Flo, tahu nggak Bang Flo? Aku nggak ngambil geologi minyak bumi dulu. Atau Mas Muklis? Please ngerti TOC, please. Jadi sebenarnya kalau polen itu kalau di migas tuh bukan untuk iklim. Oh. Bukan untuk iklim, bukan untuk umur. Di migas tuh kayak tahu itu loh, mana yang mengandung minyak, mana yang air, mana yang gas gitu. TOC kan ya? Aku lupa ya. Ya mungkin. Nantilah kita cari tahu lagi. Nggak ada expert migas nih. Mana nih Mas Wahyu nih? Lagi di jalan pulang dia soalnya. Kalau nggak salah tuh TOC. Oh iya, bisa untuk tuh kan bener, TOC bener. Sama pollen concentrate. Pollen concentration fraction. Pollen buat umur sama lingkungan juga. Iya, lingkungan sih iya. Tapi umur iya ya. Oh, buat model geometrik reservoir. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Pak Wahyu dan Mas Muklis yang sudah membantu menjawab. Saya kalau migas-migasan saya kurang paham. Oh iya betul, naik batas reservoir, pakai korelasi dasar umum. Jadi butuh dilakukan bioserat juga ya, bioseratnya, tapi dengan polen gitu kali ya. Oke, malah buat sosrok nggak terlalu kepakai, berarti TOC nggak begitu kepakai. Oke, berarti ternyata polen bisa buat model geometri reservoir, bisa buat penentuan umur, terus banyak banget ya ternyata ya buat di migas. Kalau penting banget, sepentingnya gini kok nggak terlalu nggak terlalu dipelajari waktu kuliah ya, aneh banget. Oke, Victorian refleksi penting. Oh, kenali dong Mas sama ahli polen. Mungkin bisa dikenalkan sama saya, bisa direkrut mungkin saya. Nih meskipun saya masih agak so-so. Ya nih Mbak Tika nih diajak buat riset sama Pertamina nih Mas. Diajak kasih relasi dia Mas. Saya available 24 hours nih kebetulan untuk diajak riset. Paling gitu aja Mas Teguh. Oke, Tika udah. Sudah tidak ada pertanyaan sepertinya. Ini karena rumah dekat masjid, jadi ada suara. Oh iya, malam Jumat ini ya. Oke, sampai sini dulu acaranya. Terima kasih sudah mengikuti beberapa jam ini.
Terima kasih teman-teman, terima kasih Mbak Tika yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing hasil tugas akhirnya bersama LIPI kemarin. Terima kasih Bang Flo, Geomineral, sama Bang Wahyu nih. Bang Wahyu nanti kapan-kapan kita bikin juga ya Bang. Sharing session kan dulu katanya oke. Oke, sampai sini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Rekaman nanti ada di YouTube sama link materi papernya nanti Tika kirim ya, nanti tak share di caption YouTube-nya. Terima kasih. Boleh nanti. Ya, sama-sama. Makasih semuanya sudah datang.